Oke, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Arman akan memberitahukan untuk acara penyuluhan selanjutnya yang akan ditampilkan oleh rekan saya sendiri dari PKRS, yaitu Heni Devita, yang akan membawakan judul atau memudayakan 5S. Untuk Heni Devita, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mewakili dari instalasi PKRS RSUD M Zen Painan akan memberikan penyuluhan tentang membudayakan 5S. Sesuai dengan motto kami di RSUD M Zen Painan, yaitu membudayakan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Pertama sekali mungkin kita harus tahu apa itu 5S. 5S itu singkatan dari senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian kita beri pengertian satu persatu, yaitu apa itu senyum. Senyum merupakan gerak tawa ekspresif yang tidak bersuara untuk menunjukkan rasa senang, gembira, suka, dan sebagainya dengan mengembangkan bibir sedikit. Kemudian apa itu yang dikatakan salam? Salam adalah sikap atau pernyataan hormat kepada orang lain. Kemudian apa itu sapa? Sapa itu adalah perkataan untuk menegur. Kemudian apa itu yang dikatakan sopan? Sopan itu adalah hormat, takzim, dan tertib menurut adab. Sedangkan santun itu adalah halus dan baik tingkah lakunya. Kemudian kenapa kita memudayakan 5S tersebut? Kita ketahui di zaman sekarang ini, di zaman yang modern dan canggih saat ini, 5S sudah hampir tidak dibudayakan lagi. Karena mungkin semua orang sudah sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Baik anak-anak, dewasa, orang tua, mereka mungkin sudah sibuk berTikTok, berselfie, bahkan bermedsos ria, sehingga mereka tidak peduli lagi dan acuh bahkan cuek terhadap orang lain, bahkan terhadap lingkungannya. Kemudian kenapa 5S itu dibudayakan? Tujuannya mungkin 5S itu dibudayakan untuk membentuk karakter kita. Misalnya begini, karakter kita pemarah, misalnya pendiam atau acuh. Dengan adanya kita membudayakan 5S, otomatis akan terbentuk kepribadian 5S tersebut. Untuk itu, mari kita budayakan 5S dengan cara yang pertama, senyum. Kita harus meneliti relung hati kita. Jikalau hati kita tersenyum dengan wajah jernih, kita rasanya ikut terimbas bahagia. Kata-kata yang disampaikan dengan senyuman yang tulus, rasanya lebih baik didengar daripada wajah bengis dan ketus. Senyuman menambah manisnya wajah walaupun berkulit gelap atau keriput. Ini saya beri contoh. Kami bagian informasi setiap kali Dr. Eko lewat,
dia tersenyum kepada bagian informasi, ke bagian kami yang informasi. Jadi kami berprinsip atau menilai Bapak itu lagi bahagia, lagi gembira, dan lagi senang hati. Itu prinsip kami kepada beliau karena beliau setiap lewat di bagian informasi terlalu tersenyum kepada kami. Kemudian yang kedua adalah salam. Salam yaitu ketika orang mengucapkan salam kepada kita dengan keikhlasan, rasanya suasana menjadi cair. Tiba-tiba kita merasa bersaudara. Kita dengan terburu-buru ingin menjawabnya. Contohnya begini. Mungkin seorang perawat datang ke ruangan pasien. Kemudian dia mengucapkan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan otomatis pasien atau keluarga pasien akan merespon atau menjawab salam perawat tersebut. Pasti dia akan menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sapa. Mari kita teliti, kalau kita disapa dengan ramah oleh orang lain, rasanya suasana jadi akrab dan hangat. Misalnya begini, seorang pasien datang ke rumah sakit tidak bisa berjalan. Kemudian kita sebagai tenaga kesehatan melihat pasien tersebut tidak bisa jalan, otomatis kita memberikan kursi roda. Itu sudah merupakan kita mempunyai etika kesopanan. Kemudian yang keempat yaitu sopan. Kita selalu terpana dengan orang yang sopan. Ketika duduk, ketika lewat di depan orang tua. Pertanyaan yang muncul, apakah kita termasuk orang yang sopan? Kemudian santun. Kita pun bercak kagum kepada orang yang mendahulukan kepentingan orang lain, misalnya di dalam antrian, angkutan umum, maupun di jalan. Contoh, pasien lansia, pasien yang membutuhkan pelayanan cepat, maka kita akan memfasilitasinya dengan memberikan screening atau jalur cepat. Kemudian muncul pertanyaan, sejauh mana kesantunan yang telah kita miliki? Dari uraian tadi dapat saya simpulkan, kalau kita membudayakan 5S, otomatis kita mendapat banyak teman, urusan kita mudah, dan insya Allah rezeki bertambah. Kemudian juga kata-kata dari saya mungkin, senyum itu tidak bernada, tapi sangat bermakna. Kemudian senyum itu tidak merugi, tapi menjadi. Sekian kesimpulan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Heni Depita yang telah memberikan penyuluhan yang artinya membudayakan 5S. Memang betul sekali, sebab pada zaman sekarang memang kurang perkembangan 5S. Justru itu kebanyakan tegur dan sapa aja sudah jarang dilakukan. Mudah-mudahan untuk kedepannya yang disampaikan oleh rekan kita Heni Depita tadi, mudah-mudahan ada perubahan untuk masa-masa kedepannya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Heni Depita. Cuman itulah yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.